Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku mau nge-share sama teman-teman ciri-ciri keuangan tidak sehat ya teman-teman. Semoga apa yang aku share bisa bermanfaat. Dan kalau teman-teman berkenan, boleh di-share ke semua sosial media yang teman-teman punya. Jadi di sini apa yang aku share itu berdasarkan pengalaman ya teman-teman. Aku bukan orang yang ahli dalam keuangan dan aku nggak ada berniat untuk menggurui siapapun. Jadi di sini murni keinginan aku itu saling berbagi aja pengalaman, dan teman-teman boleh juga berbagi pengalamannya. Kita sama-sama sharing. Teman-teman boleh di kolom komentar. Nah, jadi ada beberapa ciri-ciri dari keuangan yang tidak sehat ya. Untuk yang pertama, di sini aku tuliskan ada penghasilan tidak tentu ataupun penghasilannya itu tidak stabil ya teman-teman. Dan untuk yang kedua, di sini ada ciri-ciri keuangan yang tidak sehat itu yang kedua, tidak melakukan perencanaan keuangan ya teman-teman. Jadi itulah pentingnya kita membuat perencanaan keuangan kita agar kita tahu kemana arus dari keuangan kita ya, berapa masuk dan berapa yang kita keluarkan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu pengeluaran lebih besar dari pendapatan ya. Seringkali itu terjadi, apalagi kita yang emang dari awal itu tidak membuat perencanaan keuangan. Jadi alih-alih separuh jalan ataupun di akhir bulan kita baru menyadari kalau uang kita itu udah habis ya, karena pengeluaran kita itu enggak sebanding dari pendapatan yang dihasilkan. Kemudian lanjut untuk yang keempat, yaitu kewajiban lebih dari 30% dari pendapatan. Nah, jadi diusahakan ya untuk kewajiban ini seperti cicilan maupun hutang-hutang ya. Diusahakan itu banyaknya itu di bawah dari 30%. Karena apa? Karena kalau udah lebih dari pendapatan kita, lebih dari 30%, itu nanti akan menyulitkan kita untuk mengatur keuangan. Gitu teman-teman. Dan lanjut lagi, yang kelima yaitu tidak mempunyai dana darurat. Nah, jadi penting ya untuk menyisihkan dana darurat, karena kita itu tidak tahu ya, mana tahu sewaktu-waktu ada anggota keluarga yang sakit, kita tidak akan mengacak-ngacak ataupun mengambil anggaran dari anggaran-anggaran lain ya, misalnya untuk anggaran tabungan misalnya, yang tadinya kita sisihkan di awal, karena kita tidak membuat dana darurat, bisa jadi itu kita ambil gitu. Dan yang keenam yaitu tidak menyisihkan pendapatan untuk ditabung. Nah, ini sebenarnya sangat perlu ya, karena kalau kita menyisihkannya itu nantilah setelah memenuhi kebutuhan dulu, karena kan kadangkala kebutuhan itu pasti nggak selalu yang cukup gitu ya. Kalau uangnya kita lihat masih ada aja gitu ya yang ingin kita belanjakan. Jadi itulah tadi pentingnya kita menyisihkan berapapun itu ya
untuk kita tabung gitu. Karena kalau kita nabungnya nanti dari sisa anggaran, itu seringkali tuh dilewatkan untuk pos yang tabungan gitu teman-teman. Lanjut yang terakhir, yang ketujuh, yaitu uang yang dimiliki tidak tahu terpakai kemana. Nah jadi kalau kita sudah tidak tahu ya uang itu kemana, itu ya bisa jadi keuangan kita emang benar-benar tidak sehat, karena sudah pasti kita tidak melakukan perencanaan keuangan. Karena apa? Kalau kita sudah melakukan perencanaan keuangan, hal ini pasti tidak akan terjadi karena kita sudah membuat pos-posnya gitu. Jadi tidak ada kemungkinan kita itu nggak tahu kemana. Ya walaupun minus, walaupun habis atau semacamnya, setidaknya kita itu tahu gitu uang itu terpakai kemana. Tetapi kalau misalnya kita udah nggak tahu nih uang yang kita punya itu dipakainya kemana, itu udah pasti keuangan kita, keuangan rumah tangga kita itu tidak sehat. Jadi gitu ya teman-teman. Dan di sini juga menurut aku ya, besar kecilnya pendapatan itu sangat penting untuk kita membuat perencanaan keuangan. Karena apa? Karena ya salah satunya itu tadi, biar kita tahu kemana uang kita terpakai ya. Dan kita juga bisa mengukur seberapa kemampuan kita dalam memenuhi kebutuhan. Karena penting ya kita untuk mengetahuinya. Jangan kayak gini, kita pendapatan kita kecil, kebutuhan kita itu nggak kita anggar-anggarkan, nggak kita buat perencanaannya di awal gitu ya teman-teman. Bisa jadi nanti itu membuat kita menimbulkan yang namanya hutang-hutang. Nah kalau kita sudah punya banyak hutang, otomatis pendapatan kita yang tadinya untuk kebutuhan aja masih kurang, ditambah lagi kita harus membayar hutang-hutang kita. Nah itu kan menjadi berat ya buat kita, dan kita pun menjalani kehidupan itu nggak santai gitu ya. Pasti pikiran kita itu pusing gitu ya, bisa dibilang stres ya. Karena pemicu dari stres itu yang paling utama ya mungkin ya, karena itulah yang banyak orang bilang ya, salah satunya adalah keuangan yang tidak stabil ataupun keuangan yang tidak sehat ya, punya banyak hutang, pendapatan kecil. Karena itu tadi, kita itu nggak membuat perencanaan ya. Jadi kalau misalnya pendapatan kita kecil, kita udah buat perencanaan, setidaknya kita bisa berpikir untuk gimana caranya kita mencari penghasilan tambahan untuk menambah dari kebutuhan yang belum tercukupi ya, karena pendapatannya kurang ataupun kecil. Nah, dan di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku yang sangat-sangat sederhana ini. Jangan lupa bantu support aku dengan cara like, komen, dan subscribe YouTube channel aku biar lebih berkembang. Oke, itulah 7 ciri-ciri dari keuangan yang tidak sehat. Semoga apa yang aku share ini bermanfaat, dan buat teman-teman ya yang merasa ini udah ada nih ciri-cirinya sama aku, boleh ya kita sama-sama belajar merubah itu semua ya, biar keuangan kita itu jadi lebih sehat. Oke, sampai di sini dulu video dari aku. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.